saya menyayangkan Vanessa ataupun suaminya tidak mengingatkan supir untuk berjalan dengan kecepatan tinggi. Ketemu lagi dengan Om Di. Sekarang udah ada di Korlantas Polri dan hari ini akan mengupas tuntas secara detail seputar road safety dan hubungannya dengan ada kejadian kecelakaan yang belum lama ini terjadi dan beritanya sangat besar banget. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari sini. Dan sekarang sudah bersama dengan Bapak Krisnanda. Terima kasih udah bergabung kita bareng-bareng dengan Bapak Iskandar Mubakar. Terima kasih. Waduh, nih sekarang kita biar enak buka masker kali ya ngobrolnya. Boleh. Gitu guys. Jadi hari ini saya tertarik banget pengen mengupas soal road safety yang saya masih sering lihat di jalan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, terus orang masih suka banyak yang lalai. Nah, saya pengen tahu bagaimana sejauh ini road safety yang ada di Indonesia. Boleh dari Pak Kris, boleh dari Bapak Iskandar. Pak Kris dulu. Pak Kris dulu boleh. Boleh Pak Kris, bagaimana Pak Kris? Terima kasih. Ini Mas Didi, ada Pak Iskandar ya. Memang kalau kita membahas road safety tentu kita harus berjuang terus ya. Ini Pak Iskandar ini bersama timnya ini juga tiada lelahnya, terus menerus ya. Beliau sangat gencar untuk peduli akan keselamatan. Karena keselamatan itu yang pertama dan utama. Kalau kita melihat di Indonesia boleh dikatakan ya kita tidak mengatakan bukan masalah bagus atau jelek atau berhasil atau tidak. Tetapi kita harus memikirkan bahwa kesadaran ini yang harus dibangun. Karena kita sendiri juga melihat bahwa kejadian kecelakaan masih terus terjadi. Dan faktor manusia ini juga perlu untuk dikaji. Bahkan kita harus juga melihat apa salah satu penyebabnya. Ya. Baik itu kompetensinya, baik itu juga kaitan dengan sistem uji SIM, sistem penegakan hukum, atau juga kaitan dengan korban kecelakaan itu sendiri. Karena salah satu amanat Undang-Undang Lalu Lintas adalah meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalis korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib berlalu lintas. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi cerita masalah kecelakaan, kadang-kadang kita ini tidak pedulilah, dianggap nasib, takdir. Tapi ini sebetulnya bisa dilakukan pencegahan ya Pak Is. Karena nih Pak Is tadi sebelum kita podcast di sini, banyak cerita nanti Pak Is bisa menyampaikan. Ada sesuatu hal, karena kecelakaan ini biasanya dilakukan karena pelanggaran. Entah itu kelalaian, entah itu ada microslip, atau ada unsur boleh dikatakan melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan keselamatan atau dapat berdampak kecelakaan. Misalnya mainan handphone. Mainan handphone ya. Malah sekarang begitu. Ya, sekarang begitu ya kayaknya ya. Bikin status dan pamer kecepatan. Ini yang sangat berbahaya. Dan ini sangat memalukan ya Pak Is. Karena ini, tadi Pak Is mengatakan, ini justru orang-orang yang seperti ini memang harus ditindak tegas begitu. Karena memamerkan batas kecepatan maksimal atau ini ugal-ugalan. Ini dia tidak peduli akan keselamatan dirinya dan orang lain. Ketika terjadi kecelakaan, bukan hanya dirinya, semua orang terganggu. Dan ini juga kontraproduktif. Jadi Mas Didi, kalau tadi bagaimana road safety, kita sekarang berjuang bahkan untuk kepolisian pun, di dalam pemolisiannya atau policing, kita melihat pada road safety policing. Jadi pemolisian melihat pada pendekatan road safety, bagaimana untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib, dan memberikan pelayanan yang prima di bidang road safety, baik pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Itu.
Betul, betul banget itu tadi. Nah, ini saya mau langsung tanya sama Pak Iskandar. Jadi jadi bukan mau apa ya, bukan mau menceritakan kejadian yang ini memang tidak mengenakan. Kecelakaan sih mana ada sih berita yang mengenakan, kan itu memang bukan sebuah berita yang enak ya gitu loh. Tapi apa yang belum lama dialami oleh Vanessa Angel dan suami, tewas di tempat. Supir, asisten sama anak selamat ya. Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kejadian kecelakaan tersebut? Karena kan begitu beritanya besar dan rame, mulai banyak nih rumor katanya begini, katanya begitu, spekulasi ini itu. Nah, ini supaya buat yang nonton juga jadi jelas, boleh di-share secara detail bagaimana situasi sebenarnya dan dari sisi Pak Iskandar. Satu hal yang paling penting sebenarnya adalah speed kill. Speed. Iya. Okay. Jadi semakin cepat, semakin tinggi peluang untuk terjadinya kecelakaan. Nah, kita lihat sebenarnya berdasarkan pengamatan sekarang ini di institusi transportasi keselamatan itu mengatakan bahwa penurunan kecepatan sebesar 1 km per jam, ya rata-rata, itu bisa menurunkan angka kecelakaan 4%. Ya. Nah, kembali kita lihat kepada kejadian Vanessa. Ya. Ini saya kira kejadian yang sangat memprihatinkan. Betul. Sebab kita ketahui bersama, supirnya sudah mengaku kecepatannya 120, 130. Ya. Walaupun isunya itu kecepatannya lebih tinggi. Ya, banyak ininya kan soalnya kan. Dan masalah yang dihadapi pada kecepatan yang sangat tinggi adalah waktu. Sebenarnya ada beberapa hal ya, bahwa kita sampainya lebih cepat ya. Sebab pada kecepatan 100 km per jam kita meluncur 28 meter 28 meter dalam 1 detik. Ya, bayangkan. Jadi 100 km per jam dalam 1 detik itu 28 meter. Ya. Jadi kalau kita meleng 1 detik 28 meter ya. Orang di dalam mengemudi teorinya mengatakan nggak boleh lebih dari 2 detik. Nggak boleh lebih dari 2 detik, betul. Sebab kalau lebih dari 2 detik ya peluang kejadian kecelakaan tinggi. Nah, di sini kita melihat ya bahwa kejadian kecelakaan itu apakah yang bersangkutan supir tersebut microslip, bisa saja. Bisa saja juga karena yang bersangkutan itu sedang main handphone. Bayangkan meleng ke handphone gitu. Meleng ke handphone. Itu 1 detik itu 28 meter. Dia tidak akan tahu bahwa dia sudah melewati marka yang ada di pinggir jalan dan sudah menabrak jembatan karena kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kecepatan itu menjadi lebih parah lagi karena kebenturnya adalah ke pangkal jembatan yang dari beton, sangat keras. Ya. Sangat keras. Sebab sebenarnya harusnya itu nyambung gitu ya. Karena ini tidak nyambung, ada sambungan antara jembatan dengan guardrail. Dia kena persis di ujungnya ini. Sehingga pada kecepatan yang sangat tinggi, kendaraan itu masih bisa terpental sampai dengan 30 meter. Jadi bisa kita bayangkan berapa kecepatan yang bersangkutan. Dan ini ya saya kira efeknya sangat berbahaya ya. Kalau saya ya disupirin sama orang, saya selalu mengingatkan supaya kecepatan jangan terlalu tinggi. Saya menyayangkan Vanessa ataupun suaminya tidak mengingatkan supir untuk berjalan dengan kecepatan tinggi. Ya, betul. Sebab itu salah satu sebab kalau kita mengurangi kecepatan, itu peluang kecelakaannya juga semakin kecil. Jadi memang di situ harus diingatkan. Tapi kebetulan katanya lagi tidur, ya, lagi tidur sehingga benturan yang terjadi sangat keras. Supir mungkin terlindung dengan airbag, balon udara. Nah, airbag itu memang sangat membantu. Tetapi kan nyawa dari 2 orang ini hilang. Karena kelalaian dari si pengemudi berjalan dengan kecepatan tinggi dan meleng. Saya yakin meleng. Ini Pak Is, tadi Pak Is sedikit cerita Pak.
berapa kecepatan yang untuk orang dengan kecepatan berapa orang 0 untuk safety di kendaraan? Itu kecepatannya di bawah 10 km per jam kalau mau aman betul gitu. Sebab sekarang ini kan pernah sekarang negara yang bebas kecepatan itu hanya Jerman. Tapi Jerman juga mereka mempunyai standar kualitas jalan yang sangat baik. Di Jerman, ya. Infrastruktur jalannya bagus ya. Sebab kalau kebentur, ya kendaraan berbentur pada kecepatan 80 km saja, itu bisa mengakibatkan semua penumpang yang ada dalam mobil meninggal. Itu 80 km per jam? Kalau kebentur ya. Kebentur. Iya. Ini kan dia nyenggol. Karena nyenggol dia berarti kecepatan 80 km per jam saja ketika terjadi sesuatu, ini tingkat safety-nya sudah bisa berdampak semua tidak selamat ya Pak? Iya. Bisa bayangkan kalau kecepatannya tadi melampaui sampai 120 katanya. Kenceng banget sih. Iya, kenceng banget. Ya, tapi kalau kita jalan-jalan tol ya biasalah gitu kan. Itu berarti kan mereka kecepatannya 140, 150. Iya, betul. Ya bisa jadi kejadian ini, saya yakin itu di atas dari 130 km per jam. Oke. Nah, ini saya menarik juga yang tadi soal meleng 1 detik itu 28 meter gitu ya. Nah, sebenarnya untuk penindakannya sendiri, mungkin Pak Kris juga nanti bisa ikut memberikan masukan. Kalau meleng misalnya disebabkan ini nih, lihat handphone gitu, lagi ini mainan handphone lagi di jalan gitu, sebenarnya hukumnya gimana sih? Apalagi itu misalnya menyebabkan orang yang ada di dalam mobil meninggal seperti kasus kemarin gitu loh. Nah ini kan menurut saya masih sebenarnya dapat hukumannya seperti apa sih gitu loh. Yang jelas ini kan kelalaian daripada pengemudi. Kelalaian ya? Iya. Karena kelalaian itu mengakibatkan orang meninggal. Ada hukumnya di KUHP, saya lupa pasalnya berapa, tetapi hukumnya itu 5 tahun kalau tidak salah, ya Pak. Iya. Jadi memang karena kelalaian. Dan satu hal lagi yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan, semakin cepat kita berjalan, ya, sudut pandang kita makin mengecil. Oh, semakin cepat sudut pandangnya semakin kecil? Iya, sebab kita harus konsentrasi. Semakin konsentrasi. Fokus gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu masalah. Ya, sebab semakin kita berjalan lambat, kita masih bisa melihat sampai kiri kanan, kita bisa melihat ada pergerakan di sebelah atau bagaimana. Ya. Ini karena kecepatan sangat tinggi. Ya. Dan itu karena saya yakin itu meleng atau microslip. Oh, oke. Iya. Berarti memang ya penyebabnya bisa dibilang antara dua itu. Artinya walaupun itu menyebabkan kematian, walaupun memang bukan niat, bukan sengaja segala macam, tapi memang tetap di ini ya. Ada. Jadi pasal 339 Pak. Ini kalau 338 kan pembunuhan yang memang langsung. Tapi ini 339 ini karena kelalaian. Nah, kelalaian mungkin tadi apa yang dikatakan Pak Is, bukan sekedar karena lalai gitu, tapi efek dampaknya. Memang sudah saatnya di jalan tol untuk dibangun ETLE, untuk pengamatan atau audit kecepatan atau pengendalian kecepatan. Karena mungkin Pak Is juga sudah mendengar ya, bahwa PBB sekarang sudah mengatakan bukan accident lagi ya Pak ya, tapi crash. Ketika bicara crash, berarti speed. Maka speed ini juga harus menjadi suatu perhatian. Nah, hal-hal lain yang memang salah satu kita harus juga peduli di jalan tol, itu kecepatan minimal juga diatur. Dan kecepatan maksimal juga diatur. Bukan hanya jadi bukan cuma maksimal aja, tapi minimal juga. Karena dengan kecepatan minimal yang dilanggar, maka menimbulkan orang kepingin kanan, kepingin kiri, kepingin kanan, kepingin kiri. Artinya juga bisa berdampak tabrak belakang ya. Ini Pak Is juga tadi menceritakan banyak hal yang berkaitan tabrak belakang. Belakang ya. Hukuman kita mengatakan, kalau mengatakan hukuman, penegakan hukum salah satunya menurut saya harus secara elektronik. Dengan cara-cara elektronik maka akan ada digital record, catatan digital. Maka kita sekarang sedang berusaha mengembangkan ada traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas, Pak.
Dan ini juga ada demerit point system. Sehingga sistem perpanjangan SIM atau sistem perizinan lainnya juga dikaitkan. Karena mau tidak mau, dalam meningkatkan kualitas keselamatan tadi Pak Is mengatakan, bisa membangun infrastruktur, edukasi, dan juga penegakan hukum. Nah inilah memang kita harus ada sinergitas antar pemangku kepentingan di dalam memperjuangkan atau meningkatkan kualitas keselamatan. Mau tidak mau, kalau kita hanya menunggu cara manual, parsial, konvensional ini ya udah ketinggalan ya, udah nggak bisa tadi. ya. Dan ini kan kemajuan begitu tinggi, apalagi kecepatan kendaraan bisa berapa Pak sekarang yang ini Pak? bisa kencang banget. Sudah ya. ada yang 300 Pak atau 200 bisa ya? 200 bisa Pak, sebab saya pernah jalan di Jerman itu dengan ipar saya. Dia jalan dengan kecepatan, saya melihat betul 180 km per jam. 180. Tapi Jerman memang dibolehkan. Ya. Oh, di Jerman memang dibolehkan? Dibolehkan, mereka berjalan secepat apapun. Ya. Oke. Karena kualitas jalannya ya Pak? Karena kualitas jalannya banyak yang baik. Faktor ya, ya banyak faktor. Tetapi itu juga begitu masuk ke dalam kota mereka membatasi kecepatan. Jadi hanya di Oban ya, bukan Oban ya, ban mereka lah ya, itu kecepatan itu bebas. Ya. Oh gitu. Ya. Tapi ya kita di Indonesia masalahnya banyak sebenarnya. Tadi dikatakan masalah batas kecepatan minimal. Ya. Aturan kita itu adalah minimal 60, maksimalnya itu ada yang 80, ada yang 100. 100 ya betul. Di jalan tol. Ya. Tol, nah masalahnya kalau jalan terlalu lambat, ini kadang-kadang kecepatannya hanya 30. Satu, antrian panjang. Kedua, bisa tabrak dari belakang. Apalagi kalau sudah ngantuk. Ya, seperti kejadian beberapa profesor yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Itu tabrak dari belakang. Ya, itu karena mereka sudah ngantuk, ya nggak bisa memperhatikan lagi. Apalagi mungkin penerangan daripada mobilnya juga sangat terbatas. Dan sekarang kan kalau box itu sudah ada pemantul cahaya. Pemantul cahaya, ya. Betul. Nah itu sangat membantu. Tapi kalau truk, ya apalagi truk tanah, ya. Ya itu udah susah tuh. Juga ketika berkendara di jalan tol terutama, ini masalah safety belt Pak. Ini kan tidak hanya yang di depan ya Pak ya, tapi juga yang belakang. Ini Pak Is, silakan Pak. Ini Pak Is yang dulu mencetuskan atau di Indonesia untuk mencetuskan seat belt, safety belt. Sebenarnya undang-undangnya sudah ada, tetapi belum ada menteri yang mau menerapkan. Begitu saya menjadi dirjen, itu salah satu yang pertama saya terapkan. Jadi penerapan dari seat belt. Protesnya banyak. Ya. Ini akal-akalan untuk cari duit katanya. Sebab protesnya banyak ya, mengundang protes gitu. Banyak. Saya pernah sekali wawancara itu, bahkan si pendengarnya itu melalui TV waktu itu, dia bilang, nyawa gue kok diatur-atur katanya. Waduh. Ya memang boleh punyanya sendiri, tapi ingat saya ini kan tempat umum ya Pak ya. Wah ini. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kan sekarang baru diterapkan di depan. Di belakang belum ada. Di belakang belum ada. Jadi di dalam Undang-Undang 22 itu pun tidak diterapkan. Dan saya kira kalau kita melakukan perubahan undang-undang, sudah waktunya kita untuk mereview kembali aturan-aturan, terutama masalah safety, ya. Dan kalau kita melihat misalnya sekarang pabrik Volvo, ya, Volvo kan mobil hebat. Ya. Oh ya. Dia mengatakan tahun sekian tidak ada lagi orang yang meninggal menggunakan mobil Volvo. Oh, mereka mengklaim seperti itu ya? Iya, ya tentu batas kecepatan ada ya. Speed limit. Ya, mereka pakai penguat dinding, pakai balon udara di kiri kanan, di kanan, depan, kiri, depan belakang, di kursi belakang. Ya. Jadi saya kira memang harus ada langkah-langkah. Jadi langkah yang penting adalah nanti kita di dalam perubahan undang-undang ya nantinya ya, adalah bahwa safety belt wajib itu untuk belakang. Dan saya kalau saya disupirin sama orang, saya selalu pakai, apalagi di luar kota, pakai safety belt. Pakai safety belt. Sebab rasanya lebih aman. Kalau terjadi kecelakaan, saya akan terlindungi. Sebab itu penting. Mantap. Yes. Itulah guys tadi penjelasan yang sangat detail mengenai road safety dan tadi kita kupas tuntas juga dengan hubungannya dengan
terjadinya kecelakaan yang ada di jalan dimanapun sebenarnya. Ini bukan cuma yang di jalan tol aja, ini juga bukan hanya kita bisa berkaca dan kita bisa mengambil pelajaran yang penting banget dari kejadian yang kemarin, kecelakaan. Penting untuk kita juga sadar. Jadi jangan cuman karena ada etle nih, karena takut nanti ditilang nih, karena nanti ada apa-apa. Enggak. Kita juga semua membangun kesadaran diri yang tinggi untuk tahu, untuk sadar, oh ya, berkendaraan yang tertib, nggak perlu ngebut-ngebut, kalau nggak penting-penting banget, itu menjaga speed limit ya pastinya. Yeah. Menggunakan apa yang ada di dalam mobil, ada safety belt, dipakai. Walaupun duduk di belakang juga, tetap dipakai. Terima kasih waktunya, Pak Iskandar, Pak Krisnanda, mudah-mudahan kita semua sehat. Selamat buat kalian, tetap jaga keselamatan. Yang pakai jalan bukan cuman kita doang, yang pakai jalan juga ada banyak orang lain, kita jaga sesama. Ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Sampai ketemu lagi di next episode.